Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Azhar yang baik, yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai pengajian kita dengan terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang baik, yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di masjid ini, sholat jamaah maghrib dan sholat jamaah isya insyaallah, ditambah dengan pengajian. Jangan lupa untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak, staf saudaraku sekalian yang baik, yang dimuliakan Allah, kita senantiasa berdoa mudah-mudahan lingkungan kita, negara kita dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan aman dan nyaman. Mudah-mudahan. Terkadang kita lupa berdoa, maka jangan lupa untuk senantiasa berdoa, diantaranya mendoakan negara kita menjadi negara yang berkah, negara yang pemimpinnya dibimbing oleh Allah menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang mencintai rakyatnya, dicintai rakyatnya, ya, menjadi pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai Allah, menjadi pemimpin yang jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Nah, mudah-mudahan rakyatnya juga semakin pinter, semakin pinter sehingga bisa tahu mana yang harus diperjuangkan. Baik Bapak Ibu, malam hari ini saya akan menyampaikan istiqomah, ya, menjaga kelanggengan dalam amal ibadah. Isi materinya, satu, pengertian istiqomah. Kok loncat ini. Yang kedua, keutamaan istiqomah. Yang ketiga, sebab tidak istiqomah. Dan yang keempat, kiat untuk lebih istiqomah. Apa sih pengertian istiqomah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqomah berarti memiliki sikap teguh dalam pendirian dan konsisten. Mempunyai sikap teguh
teguh dalam pendirian dan konsisten. Menurut ensiklopedia Islam, istiqomah berarti seseorang berusaha untuk tetap teguh mengikuti jalan yang benar, dalam hal ini agama Islam yang ditunjukkan oleh Allah SWT kepada umatnya. Itu secara umum. Jadi ini ajaran Islam, ajaran Al-Quran, nah kita teguh di situ. Tetap konsisten berada di jalan itu. Nah itu namanya istiqomah. Kemudian ada ulama namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ya, berkata makna istiqomah dengan mengatakan istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau Rasulullah menunjukkannya garis gitu. Nah, kamu ada di garis ini. Tidak belok ke sana, tidak belok ke sini. Itu istiqomah kata Rasulullah. Nah, jalan yang di garis itu ajaran Islam atau syariah Islam. Nah, Bapak Ibu yang diberikan istiqomah dalam kehidupan itu berarti diberi rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari hadiah, ya bisa dikatakan begitu, hadiah dari Allah bagi orang-orang yang berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang istiqomah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas alaikum minal a'mali ma tutikuna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mal ilallah maduwima alaihi wa in qalla. Wahai manusia, laksanakan amalan semampu kalian, sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Jadi Allah itu gak akan bosan dengan amal kita. Kemarin ada yang Pak bertanya, Pak, Allah itu kalau sepertiga malam turun ke langit bumi. Kalau begitu Allah itu selalu di langit bumi terus, Pak. Lah kok begitu? Ya malam ini yang sepertiga malam terakhir itu Indonesia, bergeser ke barat, negara lain lagi. Nanti negara lain lagi, berarti Allah itu di langit bumi terus gitu. Ya, kita tidak bisa dengan memikirkan Allah dengan akal kita. Jadi akal kita tidak akan nyampe untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu gitu. Bagi Allah sangat mudah sekali. Apapun bisa dilakukan. Gitu. Nah, kemudian sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, berkesinambungan atau istiqomah walaupun sedikit. Gitu. Jadi amal yang dicintai Allah itu sedikit tapi terus-menerus. Atau terus-menerus walaupun
sedikit. Itu lebih dicintai Allah dari yang banyak tapi tidak kontinu gitu. Pas lagi dagangannya sepi, tahajud terus gitu. Tahajud terus tiap malam gitu. Pas sudah keadaannya rame, tahajudnya cuma tiap Jumat begitu. Nah, itu namanya tidak istiqomah gitu. Nah, yang istiqomah itu sepi tidak sepi, tahajud terus walaupun hanya dua rakaat. Tidak harus 11 rakaat, 2 rakaat saja tiap malam istiqomah. Itu lebih dicintai Allah daripada banyak tapi tidak istiqomah. Kemudian Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang ahli lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan, ia sesungguhnya rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunia. Kemudian Wahab bin Munabbih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah. Istiqomah ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ayat Allahnya mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian di ayat yang lain, innalladzina qalu rabbunallah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi pada saat seseorang mengatakan Tuhanku Allah kemudian istiqomah, maka turun kepada mereka malaikat rahmat yang mengucurkan rahmat kepada mereka. Dan di ayat yang lain, orang-orang yang istiqomah itu tidak akan khawatir menghadapi kehidupan dan tidak akan bersedih dengan apa yang dilaluinya. Nah, itu istiqomah. Selama ini Bapak Ibu menjaga istiqomah itu berat apa betul? Misalnya sudah biasa sholat maghrib, sholat isya berjamaah, itu menjaga maghrib sama isya berjamaah itu berat apa betul? Atau sholat subuh gitu, atau sholat 5 waktu gitu. Sholat 5 waktunya di masjid terus gitu, dijaga begitu. Itu merasa berat apa tidak gitu. Ya, kalau merasa berat, ya memang berat istiqomah itu gitu. Ya memang berat istiqomah itu berat. Maka pahalanya luar biasa sekali gitu. Nah, apa sih keutamaan istiqomah? Keutamaan istiqomah itu ini ayat yang tadi saya sampaikan. Surat Al-Ahqaf ya, surat ke-46 ayat 13 dan 14. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Terus yang ke-14-nya, ayat ke-14-nya Masya Allah, mereka itulah penghuni-penghuni surga. Pol Pak, ya, pahalanya pol ini. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Orang yang istiqomah itu tempatnya besok di akhirat di surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Tidak ada bandingannya sudah. Maka kalau istiqomah itu berat itu pantas karena pahalanya ya paling tinggi Pak.
pahalanya itu surga. Ini Quran ini yang mengatakan, bukan hadis. Kalau hadis masih diragukan terkadang. Ini Quran. Jadi kalau Quran sudah absolut, pasti kebenarannya. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Insyaallah. Ya. Nah, kalau diringkas, orang yang istiqomah itu ya apa? Satu, dijauhkan oleh Allah dari rasa takut atas apa yang telah terjadi pada masa lalu. Tidak takut gitu ya. Karena hatinya tadi dipenuhi keyakinan kepada Allah. Dijauhkan dari rasa sedih yang berlarut-larut. Ya. Dijauhkan dari rasa khawatir atau was-was dalam menghadapi masa depan. Nah, ini nanti saya gimana gitu. Kalau sudah pensiun gitu. Ya, sudah pensiun ya. Atau kalau pensiun masih mending gitu. Kalau sudah sepuh gitu. Sepuh tidak dapat pensiun gitu. Pensiunnya anak gitu. Anaknya belum ada yang kira-kira bisa dipandang gitu. Wah, itu terkadang was-was masa depannya gimana gitu. Dan orang yang istiqomah itu mendapatkan kesuksesan di dunia hingga akhirat. Insyaallah. Ya tadi khalidina fi ulaika humul jannah tadi. Dapat mengatasi musibah yang dialaminya dan tidak berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akibat dari atau pahala dari sifat istiqomah. Insyaallah. Kemudian bagian yang ketiga, mengapa terkadang kita tidak istiqomah? Kalau menurut pendapat orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia keagamaan itu, ya banyak orang yang tidak bisa istiqomah. Banyak orang yang tidak bisa istiqomah. Oleh karena itu, ini harus kita pelajari dan harus tahu di samping pengertiannya, keistimewaannya, kemudian mengapa kebanyakan orang tidak bisa istiqomah. Yang pertama, kelelahan fisik. Kelelahan fisik. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang dhaif. Khuliqal insana dhaifa. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah, dhaif. Sudah lemah fisiknya, kemudian disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Ya. Banyak keinginan gitu. Ingin ini, ingin seperti ini, ingin ini, dan sebagainya. Sehingga karena banyak keinginan itu, maka tidak bisa menjaga keseimbangan hidupnya. Dan terkadang orang seperti itu stres jadinya. Ya, stres. Ya. Ya. Padahal di dalam Al-Quran Allah menyampaikan setiap apapun yang kita hadapi itu ada yang sulit, tapi di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Diulangi 2 kali oleh Allah. Inna ma'al usri yusra.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan, itu pada saat itu juga nanti ditunjukkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting keseimbangan, menjaga keseimbangan itu penting, jangan banyak kepinginannya. Jangan banyak kepinginannya gitu. Diseimbangkan dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Kelelahan. Kelelahan karena ngurusi dunya. Gitu. Pokoknya kalau sudah urusan dunya wis mati-matian gitu. Bahkan terkadang urusan akhiratnya dilupakan. Nah, maka tidak seimbang itu nanti. Kalau sudah tidak seimbang seperti itu, sulit untuk bisa istiqomah. Kemudian yang kedua, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Kalau kita berada di lingkungan yang istiqomah dalam beribadah, insya Allah enteng ringan gitu. Tapi kalau ada orang berada di lingkungan yang tidak istiqomah ibadah, itu berat dia. Mau ibadah itu berat itu. Lingkungannya tidak mendukung gitu. Maka dalam Islam kalau mau bikin rumah, itu jangan langsung bangun rumah. Tapi lihatlah lingkungannya. Lingkungannya ini gimana ini? Kalau lingkungannya sesuai dengan yang kita inginkan, artinya misalnya mendukung dalam hal ibadah, untuk istiqomah dalam ibadah, nah baru kita bangun rumah kita di situ. Ada yang sebaliknya juga, di lingkungan yang rajin ibadah, dia malah tidak betah. Mendingan pindah. Mendingan pindah ke tempat yang lingkungannya tidak istiqomah dalam ibadah. Yaitu manusia kalau orang Islam mestinya senang di lingkungan yang istiqomah beribadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, ini akan dimudahkan oleh Allah. Artinya istiqomah. Bersungguh-sungguh dijaga, sungguh-sungguh dijaga betul. Nah itu nanti akan dimudahkan, diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanahdiyannahum subulana. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak istiqomah? Karena kurang motivasi. Kurang motivasi. Nah, motivasi ini biasanya diawali dengan niat. Nah, niat, kalau niatnya kuat, insya Allah motivasinya tinggi. Tapi kalau niatnya tidak kuat, bisa jadi karena diajak-ajak orang lain saja, atau dia ikut orang lain saja gitu. Sehingga pada saat mengalami kesulitan, mulai goyah. Karena motivasinya bukan dari dalam, tapi dari luar yang hanya ikut-ikutan saja. Oleh karena itu, di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niatnya. Kalau niatnya kenceng, ya insya Allah semangat gitu. Dan sekaligus istiqomah. Itu motivasi. Motivasi itu niat.
Kemudian yang keempat, bisa jadi kurangnya istiqomah karena godaan atau ujian hidup. Karena ujian hidup yang berat, sehingga dia tidak istiqomah. Atau godaan setan. Karena setan itu sudah berjanji minta kepada Allah, kalau saya dijebloskan ke neraka, saya minta diberikan kesempatan untuk menggoda anak Adam. Sehingga anak Adam itu banyak yang ikut saya, kata setan begitu. Dan Allah mengizinkan, silahkan. Kata Allah, kamu tidak akan bisa menggoda anak Adam yang ikhlas dalam beramal. Maka kalau orang amalannya ikhlas, itu nggak bisa tergoda setan. Gitu. Tapi kalau tidak ikhlas gampang tergoda setan. Nah, kemudian ujian hidup. Dan Allah memang sudah menyampaikan dalam Al-Quran, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, hilangnya jiwa, kurangnya buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, karena diuji, ya sabar. Nah, kalau bisa sabar, maka bisa istiqomah. Sekalipun diuji dengan yang berat, tetap istiqomah. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, kenapa kita tidak bisa istiqomah atau kurang bisa istiqomah? Karena kurang ilmu. Kurang ilmu. Oleh karena itu ini disampaikan biar Bapak Ibu semakin memahami tentang apa istiqomah dan bagaimana cara untuk mencapai derajat istiqomah itu. Nah, dengan ilmu yang cukup, kita bisa lebih memahami cara-cara istiqomah, menghindari kesalahan-kesalahan dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu yang harus kita pahami dan sadari, bahwa kita mencari ilmu itu tidak ada batas umurnya. Dalam hadis dikatakannya minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Jadi jebrol itu sudah berkewajiban mencari ilmu itu. Jebrol lahir itu sudah mulai cari ilmu gitu, sampai meninggal dunia. Kalau belum meninggal, masih punya kewajiban mencari ilmu. Nah, monggo caranya beda-beda. Ada yang senang baca buku, ya, ada yang senang nulis, ada yang penaknya menghadiri pengajian. Nah, gitu. Oleh karena itu, kemana-mana dia menghadiri pengajian. Tapi ada anunya juga bagi para ustadz itu. Ada kesulitannya juga. Jadi para ustadz yang jamaahnya ikut kemana-mana itu kalau mau ngaji jadi bingung. Tema di masjid satu, ternyata jamaahnya ikut ke masjid yang kedua gitu. Kalau temanya sama kan jadi podo karo wingi gitu. Akhirnya temanya dirubah. Maka dulu waktu saya ikut latihan mubalik, ya, itu kata pembimbingnya itu, yang namanya mubalik itu kalau mau ceramah siapnya 3 tema katanya.
siapnya 3 tema. Jadi kalau tema pertama jamaahnya sudah ada yang mendengarkan, ganti tema kedua atau tema yang ketiga gitu. Jadi selalu menarik gitu. Ya. Bisa jadi seperti itu. Masya Allah, luar biasa gitu. Nah, kemudian bagian terakhir, bagaimana supaya bisa lebih istiqomah. Nah, ini yang penting ini. Bagaimana supaya bisa lebih istiqomah, Bapak Ibu, kita semua. Ya. 1, niatnya yang kencang. Gitu, niatnya yang kencang. Setiap ibadah, apapun, setiap aktivitas kita membutuhkan niat yang baik. Nah, kalau niatnya serius, insya Allah itu akan mempengaruhi hasil. Hasilnya akan insya Allah nampak. Gitu. Tapi kalau niatnya tidak serius, ya tidak temenanan, ya hasilnya juga kurang. Niat. Gitu. Dan niat ini bisa benar, bisa salah. Ya, kalau niat yang benar, niatnya ikhlas karena Allah. Mardho tillah, niatnya hanya mencari ridho Allah. Dulu di zaman Rasulullah, waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan luar biasa beratnya. Karena boleh hijrah tapi tidak boleh bawa apa-apa, coba bayangkan. Hanya pakaian tok yang satu setel yang dipakai. Enggak boleh bawa makanan. Itu orang-orang kafir itu syaratnya. Kamu boleh hijrah tapi tidak boleh bawa makanan. Tidak boleh bawa bekal gitu. Silahkan mau hijrah. Padahal perjalanan Mekah Madinah waktu itu pakai onta itu sebulan. Oleh karena itu tidak mudah itu. Tapi orang yang niatnya kencang, ya bismillah, berangkat sama Rasulullah. Gitu. Berangkat sama Rasulullah. Ya, makannya apa? Ya daun-daunan. Yang di tengah perjalanan itu, daun-daunnya usah makan. Luar biasa. Ya. Nah, ada orang yang tadinya tidak mau ikut, gitu. Tapi calon istrinya ikut. Calon istrinya itu ikut gitu. Jadi kalau tidak ikut tidak jadi nanti. Dia akan terpisah antara Madinah dengan Mekah, tidak jadi nikah gitu. Nah akhirnya ikut juga dia. Ikut ke Madinah, ikut hijrah. Nah ini yang kemudian niatnya salah. Niat hijrahnya bukan ridho Allah, tapi niat hijrahnya supaya bisa menikah. Nah oleh karena itu niatnya yang kenceng tapi niat yang benar gitu. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat karena Allah nanti kalau ada apa-apa enggak masalah gitu. Tapi kalau niatnya karena yang lain nanti kalau ada apa-apa baru nanti kelihatan gitu. Karena tidak ikhlas niatnya ya maka akibatnya macam-macam yang muncul. Gitu. Nah, di dalam Islam pasang niat betul-betul yang lurus, gitu. Yaitu mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah ada kepinginan akhirat, boleh. Saya ikhlas biar nanti masuk surga, boleh, nggak apa-apa. Itu tingkat ikhlasnya nomor 2. Kalau saya ikhlas karena Allah tapi pingin dunia saya biar bagus, nah itu ikhlasnya tingkat 3. Ikhlasnya tingkat 3 gitu. Paling rendah. Jadi ada keinginan dunia, dia melakukan sesuatu ikhlas karena Allah tapi ada kepinginan dunia. Nah itu
ikhlasnya paling rendah. Kalau ikhlasnya paling tinggi tadi, pokoknya karena Allah, titik. Terserah Allah nanti mau diberi apa, terserah Allah. Tidak mikir gitu. Yang penting saya melakukan ini karena Allah, titik gitu. Wah, itu luar biasa. Kemudian yang kedua, merenungi nikmat Allah. Merenungi nikmat Allah. Jadi kalau kita merenung ya nikmat Allah apa yang sudah diberikan kepada kita, insya Allah nanti kita bisa istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah menyampaikan dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan sekiranya engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Diberi nikmat mata, diberi nikmat telinga. Masya Allah, nikmat-nikmat luar biasa. Nikmat ginjal, nikmat jantung, paru-paru. Apalagi sehat semua gitu. Masya Allah, luar biasa itu nikmat yang luar biasa. Jadi kata Rasulullah, kalau mau lihat nikmat tidak usah keluar, tidak usah memandang yang lain, pandanglah diri kita sendiri. Itu sudah cukup untuk merenungi nikmat Allah pada diri kita. Sudah penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita keluar sudah luar biasa sekali. Allah menyediakan dunia ini dengan begitu indahnya, dengan begitu nikmatnya. Yang namanya terbit matahari itu tidak pernah terlambat. Dibikin sama Allah sedemikian rupa, sehingga terbitnya matahari itu tidak pernah terlambat. Sehingga mana siang, mana malam itu jelas gitu. Di dalam Al-Quran diberikan pertanyaan sama Allah. Bagaimana kalau Allah menjadikan dunia itu siang terus-menerus? Atau bagaimana kalau Allah menjadikan dunia ini malam terus-menerus? Nah, secara ilmiah nanti. Kalau siang terus-menerus, jam 12 sudah mulai panas. Kalau siang terus berarti jam 1 tambah panas. Terus siang tambah panas, tambah panas, tambah panas. Kira-kira manusia kuat berapa? Kalau 100 derajat, air sudah mendidih. Kalau air mendidih, darah kita gimana? Mendidih juga. Maka nggak akan ada kehidupan. Gitu. Oleh karena itu, matahari itu tidak pernah terlambat tenggelam, atau tenggelam di barat, maupun tidak pernah terlambat terbit di timur. Karena menjaga suhu. Luar biasa. Maka orang yang ada di kutub utara, kutub selatan itu, ya kalau matahari kutub utara, mataharinya di selatan, udah dingin sekali. Sebaliknya begitu, nanti kalau mataharinya bergerak ke utara, yang selatan dingin sekali. Tapi manusia masih bisa hidup karena sudah diatur sama Allah sedemikian rupa. Jadi suhunya walaupun dingin masih bisa diatasi. Apalagi sekarang ada teknologi canggih, gitu. Jadi kalau di daerah yang 4 musim itu ada dingin, ada panas, ada semi, itu di rumahnya ada AC, pendingin, ada pemanas. Gitu. Kalau dulu pemanasnya kan pakai kayu gitu, tunggu gitu. Sekarang sudah pakai mesin gitu, pemanas gitu. Luar biasa. Jadi musim panas maupun musim, cuma kalau dingin ya sudah di jalan-jalannya dingin gitu. Yang sejuk itu yang ini di rumah aja.
merungi nikmat Allah, insya Allah kita akan istiqomah. Kemudian menyadari usia dan amal kita. Usia Bapak Ibu berapa? Jare wong tua, wis mambu lemah. Wis mambu lemah. Wis mambu lemah kok urung istiqomah gitu. Lah Pak istiqomah kapan gitu. Masya Allah. Kemudian memahami ciri istiqomah dalam ajaran Islam. Ciri-ciri orang istiqomah gimana? Ya seperti tadi, kalau sudah sholat subuh berjamaah misalnya, pertahankan subuhnya. Kalau sudah biasa berinfak, pertahankan infak subuhnya misalnya seperti itu. Ciri orang istiqomah seperti itu. Kemudian yang terakhir, beramal ibadah secara proporsional. Tadi seimbang tadi. Ya. Jadi menurut kemampuan kita, ya prioritasnya mana, kemudian tambahannya mana. Nah, gitu. Jangan terlalu memberatkan. Ada orang yang ditanya sama Rasulullah, keadaannya miskin sekali gitu. Terus ditanya sama Rasulullah, ya wahai sahabatku, kenapa keadaanmu kok miskin gitu, melas gitu. Mungkin karena doa saya ya Rasulullah. Lah jenengan dongane napa? Ya Allah, saya miskin di dunia ndak apa-apa, yang penting masuk surga. Kata Rasulullah, mau enggak kamu saya ajarkan doa yang lebih baik dari doamu? Mau ya Rasulullah, berdoalah, ya Allah karuniakanlah kepadaku kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Doa itu seimbang dunia dan akhirat. Jadi tidak terlalu dunia, juga tidak terlalu akhirat. Ya dunianya kencang, akhiratnya kencang. Gitu. Seimbang. Nah, itu beramal ibadah secara proporsional. Kebanyakan orang mana Pak yang dikencengi? Dunia nopo akhirat? Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat beristiqomah. Oke. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang-orang yang istiqomah dalam hidup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.